yang memang jadi prioritas yang harus nanti dimasukkan kepada, karena sekarang sudah ada SIPD. SIPD ini sebenarnya memudahkan kepada kita untuk input prioritas-prioritas yang harus masuk di anggaran panjenengan semua, mulai dari tingkat desa, kecamatan atau kabupaten yang ada di UPD kabupaten juga begitu. Di Sekretariat juga pakai SIPD, tetapi memang SIPD ini dibutuhkan sumber daya manusia, gitu ya. Memang kemarin agak sedikit dipaksakan, mungkin dalam 1 tahun ini agak luar biasa, gitu ya. Karena kita tidak pernah melakukan itu. SIPD ini banyak tuntutannya sebelum masuk itu ada ada tenggat waktu, deadline, ada proposal, gitu ya. Dan proposalnya itu tidak boleh lebih dari waktu. Begitu proposalnya ketinggalan hari itu, ya itu sudah tidak bisa masuk di anggaran tahun depan. Ini kita harus teliti dan jeli apa saja prioritas-prioritas yang memang harus dimasukkan di SIPD sebelum tenggat waktu. Nah ini mungkin nanti ada masih sekitar bulan Maret, mungkin nanti ada perubahan yang SIPD itu bisa dibuka kembali atau disesuaikan kembali. Tapi tentunya tidak bisa nambah, mengurangi bisa, tapi tidak bisa nambah, karena memang itu harus strict waktunya sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Karena ini langsung online dengan Kemendagri. Untuk merubah pun, untuk mengurangi pun itu harus seizin dengan Kemendagri. Jadi kita memang dituntut seperti itu, karena apa? Memang tuntutan anggaran di daerah sampai dengan pusat pasca COVID ini memang luar biasa berkurang, gitu ya. Kalau panjenengan dengar kita juga pakai utang, lah itu masalahnya seperti itu. Kita tidak mau terus menambah beban negara ini dengan utang yang tambah besar. Tentunya dari usulan-usulan desa ini, kenapa sih di Kementerian Desa tidak sebanyak dulu program-program yang bisa kita manfaatkan di sini? Ternyata memang tadi bahwa sekarang anggaran itu sangat dibatasi, ya. Dan ini juga mungkin catatan, ya ini saya tidak nakut-nakuti, tidak. Jadi anggaran dana desa itu kan given dari pusat, ya. Apakah selain dana desa itu yang harus kita pikirkan bersama? Apakah seperti misalkan APBD kabupaten saja, di kabupaten itu ada APBD, ada PAD. APBD itu kebutuhan semua yang harus dianggarkan selama 1 tahun. PAD apa? Pendapatan asli daerah. Itu berarti masukan itu yang memang kita hasilkan sendiri, dan itu bisa kita olah untuk kepentingan sendiri. Nah ini apakah di desa sudah panjenengan pikirkan bagaimana desa ini punya PAD sendiri, gitu ya? Yang sewaktu-waktu ini barangkali ADD ini merosot atau apa, mungkin malah tidak ada. Ya ini jangan sampai terjadi, dan itu pasti akan dipikirkan oleh negara lah, ya. Tetapi kita harus berpikir lagi ke depan, bagaimana di desa ini bisa punya pendapatan asli desa sendiri. Tadi mungkin mulai desa-desa mulai bergeliat bagaimana caranya BUMDes desa ini bisa menghasilkan dan bisa digunakan untuk kepentingan desa tentunya. Seperti tadi kalau sudah disampaikan di Kecamatan Puri bahwa ada potensi luar biasa di UMKM di masing-masing desa. Nah itu harus kita munculkan, karena kemarin dari masukan yang kebetulan kami ikut bersama Menteri Desa, ada Pak Muhaimin, gitu ya. Itu rata-rata bagaimana cara pemasaran, misalkan, bagaimana cara mendapatkan bahan
kesulitan kadang bahannya tidak tersedia. Nah itu mungkin bisa diatasi melalui BUMDes desa setempat. Nah itu nanti kami tidak tahu di 16 desa ini sudah ada berapa BUMDes yang sudah jalan dan sudah punya apa namanya legalitas gitu ya. Kemarin medali sudah punya ya Pak Kades ya. Apakah di desa lain sudah punya legalitasnya sebagai BUMDes? Karena itu syarat utama BUMDes Panjenengan di desa ini supaya bisa berkegiatan dengan sebagaimana mestinya. Kalau tidak ada legalitasnya itu ya sulit gitu ya. Bapak Ibu yang saya banggakan, ada hal lagi yang kami sampaikan karena memang kami DPRD ini memang salah satunya tugas kita adalah di bidang penganggaran. Jadi memang nanti setelah musrenbang kecamatan itu akan diteruskan dengan kegiatan namanya musrenbang kabupaten. Nah di kabupaten ini disatukan jadi satu. Seluruh usulan-usulan baik dari tingkat desa, kecamatan, OPD se-kabupaten. Nah itu biasanya di situ itu akan banyak kelebihan anggaran. Misalkan begini, anggaran kita dipatok 2,5 triliun, tetapi ternyata di SIPD masing-masing OPD sampai dengan kecamatan dan desa ini masih kelebihan. Kalau waktu tahun kemarin itu ada kelebihan sekitar 300 miliar. Nah, kelebihan ini otomatis kan tidak bisa dimasukkan nanti digedot sebagai RKPD namanya. Setelah RPJMD ada RKPD rencana jangka menengah daerah gitu ya. Nah, bagaimana untuk menyetrap sekitar 200 sampai 300 M ini yang harus dibuang dan tidak bisa dianggarkan. Nah, makanya itu nanti dikembalikan lagi biasanya. Mana ini yang memang prioritas baru bisa dimasukkan di anggaran. Nah, itu mungkin kadang panjenengan tidak dikasih tahu ya di bawah. Tahu-tahu kok gak ono gitu ya. Padahal dulu tak anggarkan tapi begitu turun Raperda APBD-nya dan dikasihkan panjenengan ternyata hilang. Nah, itu namanya kenapa kami berharap panjenengan ini pada saat tentunya Bu Camat nanti pada saat musrenbang kecamatan undang teman-teman dewan, minimal di dewan dapil sini ya, diundang supaya teman-teman ini tahu mana sih prioritas itu ya, dan bisa langsung komunikasi dengan panjenengan. Untuk apa? Ya pada saat kita pembahasan, karena kan kita tidak tahu, pasti juga kita tidak paham. Mungkin prioritas yang dari kecamatan Puri kalau tidak disampaikan ke saya, tidak dititipkan ke teman-teman, itu kita tidak tahu. Tapi begitu disampaikan, minimal pada saat kita dikasih draft, jadi kita itu bukan kita yang bikin draft APBD, yang bikin draft APBD ini adalah TAPD. Siapa? TAPD itu tim anggaran pemerintah kabupaten, itu yang bikin. Di situ ada Bapeda, di situ ada Kapak Pembangunan, di situ ada keuangan, yang tentunya mereka inilah yang meramu dari kelebihan anggaran yang diusulkan panjenengan ini mana saja yang dicoret. Nah mereka ini pada saat di sini mungkin tidak mungkin lagi turun ke kecamatan, turun ke desa gitu ya. Dari sini baru matangnya dikirim ke kita ke DPRD. Jadi begitu di DPRD ini sudah tidak ada usulan panjenengan. Nah ini mungkin bagaimana pada saat musrenbang kecamatan ini teman-teman tahu, jadi minimal punya catatan atau bisa kontak pada panjenengan yang pada saat musrenbang kecamatan menyampaikan aspirasinya tentang prioritas-prioritas yang memang harus masuk di anggaran 2020.
karena memang keterbatasan APBD kita memang sekitar 2,5 lah. Mudah-mudahan tahun depan bisa 2,6, 2,7 karena sebenarnya Mojokerto ini meskipun ada pandemi tetapi PAD kita di kabupaten ini tidak banyak berkurang. Yang biasanya 625 gitu, kemarin di 2020 dan 2021 masih di atas kisaran 550 ke atas. Berarti ini kan sangat bagus. Jadi tidak terpengaruh adanya bencana COVID-19 ini gitu loh, meskipun dengan banyak aturan, banyak pengurangan kemarin itu dari APBN. Nah itu memang PR harus kita tingkatkan. Yang tadi kami sampaikan barangkali itu juga bisa dikonek di desa, bagaimana desa ini punya pendapatan asli desa sendiri, yang itu mungkin berasal dari BUMDes. Hanya dicontohkan di Klaten itu juga gitu, luar biasa satu tahun bisa yang wisata sungai yang gede banget itu loh. Unggul Ponggok gitu ya. Unggul Ponggok itu bisa 10 miliar per tahun, bayangkan 10 miliar itu wis dede wis gak ngereken, bangunnya dede wis gak ngereken, wis bingung menghabiskan anggaran ini. Sampai di situ di satu desa ini sampai bisa memberikan anak-anak siswa-siswa berprestasi itu dapat beasiswa sampai dengan tingkat perguruan tinggi itu dari pendapatan asli daerah. Yang di Kabupaten Mojokerto mungkin yang luar biasa itu ada di Ketapang Rame gitu ya. Nanti ini ada yang di Petak itu juga bagus, itu luar biasa. Nah kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, jangan harus gak usah jaga dana desa, gak jaga APBD, provinsi, pusat gitu ya. Nah itu sudah bisa mau dipakai apa saja untuk kepentingan desa itu bebas, karena itu memang anggaran pribadi dari desa. Itu yang mudah-mudahan ke depan Mojokerto ini bisa seperti itu. Ada BUMDes yang sudah mulai bergeliat sekarang bisa sesukses Unggul Ponggok ya. Itu mungkin Bapak Ibu supaya tidak terlalu bangga, karena kita butuh feedback dari panjenengan semua. Nanti bisa di kawal camat ada diskusi lah, tanya apa yang panjenengan prioritaskan supaya nanti bisa sebagai catatan yang akan kami bawa pada saat pembahasan APBD dan Musrembang Kabupaten. Karena di Musrembang Kabupaten itu nanti juga selain ada pokok pikiran yang memang dari UPD atau STBD, ditambah pokok pikiran yang dari Dewan, itu nanti disatukan pada saat Musrembang Kabupaten. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir yang tadi ada diusulkan pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini kalau kemarin saya ada info itu ada program sebenarnya untuk pengolahan sampah di desa. Itu anggarannya sekitar 600 juta, tetapi dari Kementerian PUPR ya. Nah makanya kadang kami butuh barangkali bisa kita usulkan baik di provinsi maupun di pusat. Kalau anggaran kabupaten masih belum cukup, belum bisa tercover di anggaran kabupaten. Kalau di pusat ada untuk tempat pengolahan sampah itu anggarannya 600 juta. Tapi syaratnya harus ada lokasi yang jelas dan itu tanahnya harus siap dihibahkan gitu ya. Kalau memang kita 200 meter persegi
persegi, butuh tanah 200 meter persegi. Di situ ada sekitarnya ada minimal 100 kepala keluarga. Itu kan bisa dipakai lumayan kalau ada bulan sampah, apalagi sudah siap bank sampahnya gitu ya. Kalau bank sampahnya sudah siap, tinggal mulanya saja. Dan itu mungkin saya masih belum jelas, nanti akan saya tanyakan juga juknisnya dulu, kemarin baru dapat info, barangkali itu bisa kita ambil untuk kita bawa ke sini kan, ya sangat membantu gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti kita lanjut ke forum diskusi. Mudah-mudahan apa yang kita ambil dari acara ini bisa bermanfaat ke depannya untuk kecamatan, untuk desa-desa se-Kecamatan Puri dan masyarakatnya tentunya. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq. Wassalamualaikum